Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fiksi Cerita Novel. Kali ini saya akan membawakan cerita horor dari tulisannya Didit Galaraka. Sebuah cerita yang berjudul Akibat Pasang Susuk. Kisah ini memuat pesan moral yang luar biasa, membuat kita akan berpikir 1000 kali untuk bertindak sebelum menjadi semuanya sebagai musibah dan penyesalan. Bagaimana cerita selengkapnya? Pelosok di salah satu perkampungan di Jawa Barat menjadi saksi persekutuan Yani dengan jin. Dia menjalankan praktek pasang susuk untuk pelaris pekerjaannya sebagai penyanyi tradisional di kampung itu. Yani terlahir bukanlah dari kalangan berada. Ayahnya telah meninggal karena kecelakaan kerja saat menjadi salah seorang pekerja proyek di bilangan Jakarta. Ketika itu Yani masih berumur 20 tahun dan dia meski menghidupi ibu dan satu adiknya yang masih sekolah. Ibunya bernama Esi dan adiknya bernama Sandi. Ibunya hanya bisa membantu perekonomian keluarga dengan bekerja serabutan, tergantung dari warga yang meminta bantuannya. Tak ada penghasilan pasti dari pekerjaan ibunya. Itu dibanding dengan penghasilan Yani sebagai seorang penyanyi tradisional yang mendapat bayaran lumayan tinggi dari penampilannya dari panggung ke panggung. Bu, ibu diam saja di rumah ya, biar Yani yang kerja cari uang buat ibu sama Sandi, ucap Yani melihat iba kepada ibunya. Selepas ayahmu gak ada, keluarga ini jadi tanggung jawab ibu nak, jawab Bu Esi dengan lirih. Tapi ibu udah gak muda lagi, ibu harus istirahat, biar Yani yang capek bu, Yani bisa kok, kata Yani menatap mata ibunya. Air mata Bu Esi tak terasa mengalir. Situasi yang begitu mengharukan di mana sang anak merasa iba kepada ibunya dan menanggung semua tanggung jawab. Bu Esi memeluk Yani, tanda keterpaksaan menyetujui keinginan anaknya itu. Yani memang berbakat di bidang tarik suara. Bahkan dia pernah meraih juara satu perlombaan bernyanyi yang diselenggarakan di kampungnya. Bakat Yani tercium oleh pemilik grup tembang yang bernama Opik, yang memang saat itu sedang membutuhkan vokalis karena vokalis lama memilih untuk pensiun dini dengan alasan mengikuti suaminya di Kalimantan. Akhirnya Yani bergabung dengan grup tembang itu, keliling-keliling kampung untuk memenuhi undangan manggung di setiap acara pernikahan atau event pentas seni biasa. Semenjak Yani bergabung, grup tembang itu semakin laris dan laku keras, diundang kemana-mana karena semua pengundang terkesima dengan suara indah Yani. Akibatnya berimbas pada penghasilan Yani yang lumayan dapat menutupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dari mulai membayar tagihan listrik rumah sampai membiayai sekolah Sandi, bahkan lebih. Kerjamu bagus Yan, saya suka. Barusan saya dapat telepon, minggu depan kita dapat undangan ke acara nikahan di Tasik Kota. Kamu siap-siap ya, ucap Opik memuji Yani yang baru turun dari panggung. Acara HUT salah satu perusahaan dengan sorak-sorai penonton yang memuji Yani. Iya, Yani mempersiapkan semuanya, jawab Yani dengan senyum semeringahnya. Yani selalu menyambut baik semua undangan yang dia terima, karena dengan begitu dia merasa berhasil bertanggung jawab atas keluarganya. Sampai di acara undangan pernikahan di Tasik Kota, Yani manggung seperti biasa, membawakan lagu-lagu yang membuat semua tamu undangan terkesima dibuatnya. Bertahun-tahun dia alami masa seperti itu, sampai ketika ujian dari grup tembangnya datang. Opik harus bercerai dengan istrinya, dikarenakan istrinya curiga kalau Opik ada main dengan Yani. Opik memang selalu mendekati Yani jika sehabis manggung dan mungkin itu yang menjadi alasan sang istri untuk menceraikan Opik. Karena tidak mau berlarut seperti itu, Yani memutuskan untuk mencari grup lagi, grup tembang yang lain di desanya. Dan karena namanya sudah begitu tenar, Yani tidak susah mencarinya, bukan lagi menjadi vokalis biasa. Kali ini Yani menjadi sinden. Dan memang Yani pun berbakat menjadi sinden. Kita sebut saja nama grup tembangnya adalah Mekar Ayu. Setelah Yani masuk, nama Mekar Ayu yang semula kian redup kini naik kembali. Dan pendapatan Yani pun kembali normal seperti semula. Seseorang menelpon Yani. Halo Yan, Yani menjawab.
Iya, ini siapa ya? Ini saya Opik, saya pakai nomor baru. Ternyata yang menelpon Yani adalah kawan lamanya, Opik. Iya Kang Opik, ada apa? Timpa Yani. Bisa ke rumah gak? Ada yang mau diomongin? Jawab Opik. Oh, bisa Kang, nanti Yani ke rumah ya, kata Yani. Opik masih dengan grup tembangnya yang dulu, meskipun penghasilannya tidak sebesar ketika ada Yani di dalamnya. Yani berangkat ke rumah Opik dengan menggunakan motor. Dia beranggapan mungkin saja job manggung lagi ada, jadi tidak apa dia terima sebagai pemasukan tambahan. Tapi ternyata Yani salah langkah. Bukannya job manggung yang Yani dapat, melainkan perilaku tak senonoh yang dinyalakan oleh Opik kepadanya. Opik memperkosa Yani. Yani awalnya menolak, tapi setelah diberi embel-embel imbalan uang dan bujuk rayu yang dahsyat, Yani dengan terpaksa melayani nafsu bejat Opik. Yani yang terpukul karena mahkota gadisnya terenggut, terus menangisi apa yang terjadi kepadanya. Hingga suatu ketika, Mekar Ayu kembali merekrut sinden baru, yang lebih cantik dibanding Yani. Sekar namanya. Pemilik Mekar Ayu, Epul, berharap duet gadis cantik dengan suara mumpuni dapat melambungkan nama Mekar Ayu. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Yani merasa binder dengan keadaan Sekar. Di dalam tubuh Mekar Ayu, dari segi suara tidak beda jauh dengan Yani. Tetapi secara paras, Sekarlah yang berada di atas Yani, sehingga rasa minder Yani itu berbuntut pada performanya yang menurun. Melihat kondisi itu pun, Epul sedikit lebih banyak memakai jasa Sekar untuk setiap penampilannya. Rasa minder Yani tak terbendung lagi. Dia memutuskan untuk menempuh jalan pintas dengan memasang susuk dibandingkan berusaha keluar dari keterpurukan yang mengembalikan lagi performanya yang dulu. Yani datang ke rumah seorang dukun untuk memasang susuk di wajahnya. Ketika dalam proses negosiasi dengan sang dukun, Yani terkejut dengan harga yang dipatok oleh dukun itu dan membuat Yani hampir mengurungkan niatnya. Yani spontan berkata, "Saya bayar pakai badan saya, Mbak." Hal gila yang diucapkan Yani hanya untuk sebuah keputusan yang akan membuatnya semakin terpuruk di kemudian hari. Setelah menempuh proses negosiasi yang agak panjang, akhirnya sang dukun menyetujui kesanggupan Yani yang hanya bisa membayar dengan badannya, yang mana mereka harus berhubungan suami istri. Di dalam hubungan itu memberi rasa dilema bagi Yani. Di satu sisi, dia masih terpuruk karena keperawanannya direnggut oleh Opik. Kini harus memaksakan diri melayani dukun yang dia anggap akan menyelamatkan karirnya. Sementara di sisi lain, dia senang karena dengan begitu karirnya akan kembali seperti semula. Proses pasang susuk pun dimulai. Susuk itu mulai dipasang hampir di setiap bagian lekuk wajahnya. Singkat cerita, akhirnya proses pasang susuk itu pun selesai dengan menyisakan sedikit rasa dilema bagi Yani yang berusaha dia abaikan dan bersikap itu hal biasa saja. Uang sudah membuatnya kalap, tidak ada lagi rasa kehormatan di pandangannya. Susuk itu bekerja dengan baik dan melambungkan kembali namanya di Mekar Ayu. Epul pun senang dan posisinya kembali ke Yani sebagai sinden utama. Dan yang terjadi pada Yani tidak terjadi kepada Sekar. Sekar menerima keputusan Epul dan menghormati Yani sebagai seniornya, dan Sekar menikmati itu. Setelah pasang susuk itu, Yani menjadi peka terhadap hal-hal mistis. Bahkan ketika manggung, dia sering melihat kuntilanak berseliweran di atas panggung, atau bahkan sering melihat manusia berkepala babi berkeliaran di sekitaran panggung. Hal itu dibuat biasa oleh Yani, karena itu sudah disampaikan oleh Mbah Dukun sebagai efek samping jika dia memakai susuk. Yani pun sering bermimpi didatangi sosok cantik yang kadang-kadang berubah menjadi sangat merikat, dengan mulut penuh darah dan pembalut di tangannya. Karir Yani semakin memuncak, sampai-sampai dia bisa membelikan rumah yang baru bagi ibunya dan menguliakan Sandi di salah satu universitas di kota Bandung. Tepat sebulan setelah Yani membeli rumah barunya, Yani mengalami kecelakaan. Dia tertabrak motor yang melaju sedikit cepat ketika dia hendak menyeberang. Setang motor menghantam perut Yani yang membuat Yani terpental sekitar 3 meteran. Tidak ada luka yang parah memang, namun itu berefek.
2 minggu setelahnya Yani merasakan sakit yang luar biasa di perutnya yang mengakibatkan muntah darah. Melihat itu, Bu Esi bergegas membawa Yani ke rumah sakit untuk dirawat. Yani mengalami pendarahan hebat di perutnya sehingga membuatnya koma selama 2 minggu. Semua tindakan sudah dilakukan tim dokter untuk menolong nyawa Yani, dan semua biaya pengobatan di rumah sakit ditanggung oleh hasil Yani manggung. Setelah 2 minggu itu akhirnya Yani tersadar dan dia dibawa pulang meski kondisinya belum 100% pulih. Seringkali Yani memaksakan diri untuk tetap manggung karena dalam benaknya dia harus bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Epul pun menyarankan Yani untuk beristirahat sampai kondisinya benar-benar pulih dan tetap dibayar, meskipun dengan kompensasi penghasilan dipotong. Namun Yani menolak, dia tetap memaksakan dirinya. Sampai suatu ketika Yani sedang manggung di daerah dekat rumahnya. Di atas panggung Yani mendadak pingsan. Semua kru Mekar Ayu panik dan membawa Yani ke rumahnya yang memang kebetulan tidak jauh di area panggung. Setelah sekian lama dalam kondisi tak sadar, semua orang yang datang dikagetkan dengan Yani yang mendadak terbangun dengan kondisi mulut yang menganga dan mata yang melotot. Urat-urat matanya terlihat jelas, memerah mengerikan, seakan mau keluar dari kelopaknya. Bu Esi panik dan segera mengabari Sandi yang sedang berada di Bandung untuk segera pulang kampung. Yani seperti orang sekarat dalam kondisi seperti itu. Bu Esi sigap memanggil seorang pemuka agama di daerahnya karena dia yakin Yani sudah berada di dalam penghujung hidupnya. Astagfirullah, ada banyak susuk di wajah Yani ini, kata Pak Jaman, seorang pemuka agama yang dipanggil oleh Bu Esi. Bu Esi lalu menangis histeris seakan tak percaya. Epul pun tak percaya mendengar informasi itu. Dia hanya beranggapan bahwa Yani telah berhasil mengembalikan performanya karena telah berhasil berjuang akibat keterpurukannya bermasalah dengan Opi. Keluarin saja Pak susuknya, kasihan anak saya, pinta Bu Esi. Pak Jaman menuruti permintaan Bu Esi itu. Setiap satu susuk yang dicabut, mata Yani melotot seakan keluar dari kelopaknya. Dan Pak Jaman berkata, jinnya bereaksi, dia lagi meringis kesakitan di atas lemari itu. Sambil menunjuk ke arah lemari di pojok ruangan. Memang, di pojok ruangan terdapat lemari baju yang lumayan besar. Dan sedari tadi, Epul berada di sana, memang merasakan merinding yang hebat. Bu Esi terus membimbing Yani agar bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi mulut Yani seakan terkunci dalam kondisinya yang menganga. Yani tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai akhirnya semua susuk-susuk dikeluarkan, dan Yani mengembuskan napas terakhirnya. Yani akhirnya dimakamkan. Baru mendengar kabar bahwa Yani memakai susuk, keluarga mulai menyebarkan gosip tak sedap mengenai Yani di sekitaran kampung itu. Apalagi ada desas-desus kalau arwah Yani gentayangan menghantui warga kampung. Minah misalnya, dia mengaku pernah dihantui sosok seorang Yani ketika mandi. Kisahnya waktu itu Minah sedang mandi di waktu sore hari menjelang maghrib. Di dalam kamar mandi, Minah bersenandung menyanyikan sebuah lagu. Ketika sedang asik bernyanyi, Minah dikagetkan dengan suara nyanyian yang entah dari mana datangnya. Itu suara dari luar ya, pikir Minah. Suara nyanyian itu semakin jelas terdengar, seperti seseorang yang sedang mengalunkan lagu Sunda. Bulu kuduknya merinding karena dia yakin suara itu bukanlah dari luar, melainkan ada di dalam kamar mandi. Dengan perasaan takut, Minah akhirnya memeriksa ke setiap sudut ruangan kamar mandi. Dan Minah terkejut ketika melihat ke arah ventilasi yang berada di plafon kamar mandi. Di sana Minah melihat rambut menjuntai dengan kepalanya yang berbalik dan dengan kondisi mata yang melotot. Sementara mulut yang tetap bernyanyi meskipun mulutnya menganga. Yani, Minah tanpa pikir panjang langsung mengambil handuk dan lari keluar kamar mandi. Berbeda dengan Maijah, seorang penjual makanan ringan seperti gorengan dan lainnya yang sering menitipkan dagangannya ke warung-warung di kampung itu. Suatu ketika sebelum azan subuh sekitar jam 3 pagi, Maipa sedang menggoreng gorengan dagangannya. Mendadak Maipa mencium seperti telur busuk dari arah pintu dapur yang langsung mengarah keluar belakang rumahnya.
Maipah lalu memastikan ke setiap bahan baku dagangannya agar tidak ada yang busuk. Dan memang, bahan baku dagangannya aman-aman saja. Semua tidak ada yang busuk sama sekali. Maipah pun curiga ini pasti ada yang tidak beres. Seketika lalu, ia menghampiri pintu dapur untuk membukanya. Perlahan Maipah membuka pintu dapur itu. Dan dia dikejutkan dengan sosok berpakaian sinden. Persis seperti apa yang dikenakan Yani ketika posisi terakhir meninggal dunia, sedang berdiri di dekat pohon mangga yang ada di belakang rumahnya dengan rambut terurai acak-acakan dan mata masih melotot dan mulut yang menganga. Sosok Yani lalu menggerakkan kepalanya patah-patah. Maipah sontak membanting pintu, brak, dan mengurungkan niatnya untuk berdagang hari itu. Setelah kejadian itu, Maipah mengalami demam selama 1 minggu, dan selama itu juga Maipah tidak berdagang. Ada juga cerita seorang pemuda yang bernama Dodi. Dia adalah teman SD Yani yang sekampung dengannya dan sedang bertugas di kota Indramayu karena tuntutan pekerjaannya. Ketika itu Dodi pulang kampung dengan mengendarai motornya. Dodi tiba di kampung itu malam hari dan tidak seperti biasanya. Warung Mang Gandhi yang awalnya selalu buka di malam hari, kala itu tutup. Dodi tidak menaruh curiga sama sekali karena padahal Mang Gandhi menutup warungnya lebih awal. Karena ketakutannya akan mitos arwah Yani yang gentayangan. Di dekat gerbang desa, Dodi melihat ada seseorang wanita yang sedang duduk di kursi depan pos ronda. Dodi mengenali wanita itu. Dia adalah Yani. Dodi tidak tahu kalau Yani telah meninggal, sehingga dengan santainya dia menghentikan motornya dan menghampiri Yani. Lalu bilang, "Yan, ngapain sendirian di sini? Kamu habis manggung dari mana? Kok baju kamu kotor gitu?" "Manggung di Ciamis," kata Yani dengan pelan. "Oh, mana peralatan kamu? Kok nggak ada?" tanya Dodi. "Anterin aku pulang." Tanpa basa-basi, Yani langsung duduk di belakang motor Dodi. Dodi yang tak menaruh curiga sedikit pun lantas mengantar Yani ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Dodi melihat Imran temannya sedang bermain gaplek di pos ronda di dalam desa. "Hai Man," Dodi menyapa Irman. Dod, baru pulang kamu?" tanya Irman. "Iya nih, sekalian mau anterin Yani ke rumahnya," kata Dodi sambil tertawa dan menunjuk ke arah belakang motornya. Mendengar perkataan itu, semua orang yang ada di pos ronda mendadak memperhatikan Dodi, dan Imran melihat ke belakang motornya Dodi. Di sana Imran melihat sosok Yani dengan mata melotot, mulut menganga, dan wajah yang penuh bekas darah sayatan. Imran dan semua orang di pos ronda menahan kaget, karena mereka tidak mau Yani malah mengganggu balik mereka. Dengan inisiatif masing-masing, sembari menahan rasa takut, semua orang di sana tanpa basa-basi meninggalkan pos ronda dengan sedikit terburu-buru. Irman hanya memberi isyarat memuramkan wajahnya kepada Dodi. Dia tidak ingin memberitahu Dodi saat itu karena dia juga takut Yani mendengarnya. "Kenapa kamu, Man?" tanya Dodi melihat Irman memuramkan wajahnya. "Ya udah, aku duluan ya," kata Irman dengan sedikit mencubit bahu Dodi. "Au!" erang Dodi. Irman lantas meninggalkan Dodi. Dia sedikit terheran kenapa Irman seperti ketakutan. Dodi tidak pikir panjang. Dia lantas mengantarkan Yani ke rumahnya. "Assalamualaikum," ketuk Dodi di depan pintu rumah Yani. "Waalaikumsalam," terdengar suara sepuh dari dalam rumah yang mana itu adalah Bu Esi. "Bu, ini saya anterin Yani pulang. Tadi saya ketemu di gerbang desa. Dia lagi sendirian," jelas Dodi. Masuk," kata Bu Esi dengan berbisik. "Dod, Yani udah gak ada," ungkap Bu Esi sambil menahan tangis. "Tapi tadi saya jelas-jelas bawa Yani, Bu," ungkap Dodi meyakinkan Bu Esi. "Akhir-akhir ini memang banyak gosip arwahnya Yani gentayangan ke warga. Mungkin kamu salah satu korbannya," kata Bu Esi menjelaskan. Penjelasan Bu Esi itu membuat Dodi seperti disambar petir. Dia pun berpikir mungkin hal inilah yang membuat Irman dan semua orang di pos ronda kabur tanpa pamit. Rasa takut dan rasa sedih bercampur menjadi satu. Dia lantas berpamitan pada Bu Esi untuk segera pulang ke rumahnya. "Makasih ya, Dod,"
Suara itu terdengar melayang ketika Dodi memarkirkan motornya di depan rumahnya. Mendadak, dia merinding hebat dan bergegas memasukkan motor ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, Dodi langsung masuk ke kamarnya dan mengobati rasa takutnya karena digentayangi oleh Yani. Kadi, sang dukun yang pernah dimintai tolong oleh Yani, akhirnya bertindak. Ia sembunyi-sembunyi mengintai arwah Yani yang tengah meneror warga. Ada satu tempat yang menjadi rumah tinggal bagi sosok Yani, yaitu di sebuah sumur di belakang rumah kosong yang sudah lama ditinggal pemiliknya. Rumah itu kebetulan berjauhan dengan rumah warga lainnya. Kondisi sekitarnya pun sudah dipenuhi ilalang. Sunyi, lembab, bau usang sudah tercium dari rumah itu. Malam Jumat Kliwon jadi incaran Kadi untuk menangkap sosok jin yang menyerupai Yani itu. Dia akan memanfaatkan untuk praktek pengasihan bagi pasien yang ingin meningkatkan performa suaranya di panggung ketika bernyanyi atau untuk menarik lawan jenis tanpa diketahui oleh warga lain. Kadi mengendap masuk ke dalam kerumunan ilalang yang menghadang. Srek, srek. Suara ilalang itulah yang hanya menemani teman Kadi yang sedang melakukan ekspedisinya. Kadi akhirnya tiba di sumur yang menjadi tempat favorit Yani. Ritualnya dilakukan untuk memanggil sosok itu datang. Menyan dibakar dan rapalan-rapalan mantra Kadi ucapkan. Tak lupa Kadi pun membawa sebilah keris yang ia selipkan di belakang bajunya sebagai media penangkapan. Kadi pun mulai membaca mantra dan berkomat kamit di sana sambil fokus duduk bersila dan memejamkan matanya. Mantra itu diucapkan oleh Kadi. Katrol sumur bergetar. Hawa yang awalnya dingin mendadak panas tanpa sebab. Dari dalam sumur muncul perlahan sosok wanita berambut panjang acak-acakan dengan bajunya yang sudah lusuh. Sosok itu tertunduk, tidak memperlihatkan wajahnya, hanya saja kepalanya terus bergerak patah ke kanan dan ke kiri. Menyadari sosok Yani sudah hadir, Kadi lantas mengambil keris yang ia simpan di belakang bajunya. Dengan cepat lalu mengarahkannya ke sosok Yani. Gerakan kepala sosok itu semakin cepat, badannya condong ke depan seakan tertarik oleh sesuatu. Akhirnya sosok itu pun masuk ke dalam keris sehingga membuat Kadi tersenyum menyeringai bangga karena ritualnya berhasil. Praktekku bakal laris. Tawa Kadi menggelegar seisi rumah kosong itu. 2 minggu sudah warga tidak menerima teror dari Yani. Mereka bersyukur sekaligus terheran dan bertanya-tanya siapa yang bisa menangani semua itu. Aktivitas di kampung itu kembali seperti biasa. Semua warga tidak lagi khawatir akan dihantui oleh sosok Yani. Saya pengen karir saya naik, Bah, pinta Sekar kepada Kadi. Akhirnya dia berkunjung dan meminta bantuan Kadi. Suara parau itu menggema seisi ruangan praktek sang dukun. Kadi, ada yang berbeda dari suara Sekar. Suaranya tidak sebagus sebelumnya. Sekar adalah ibu rumah tangga yang sudah berumur 30 tahun. Kecantikannya, parasnya yang alami memang selalu menyihir siapapun yang bertemu dengannya, terlebih ketika Sekar berada di atas panggung. Sepeninggal Yani tidak ada perubahan yang berarti bagi Mekar Ayu. Grup tembang itu tetap dalam performa terbaiknya. Semua itu tak lepas dari peran Sekar yang semakin menonjol. Sekar adalah seorang single parent. Dia menghidupi 1 orang anaknya yang sudah menginjak kelas 4 SD, Yuda namanya. Yuda ditinggal ayahnya ketika dia masih kelas 1 SD. Ayahnya menerima serangan jantung di sebuah toko ketika dia akan membelikan Yuda mainan kesukaannya. Sepeninggal suaminya, Sekar banting tulang untuk menghidupi sang buah hati. Menjadi buruh jahit sudah ia jalankan sebelum akhirnya menjadi bagian dari Mekar Ayu. Karena menyanyi, khususnya nyinden, adalah kepiawaian Sekar. Beberapa genre musik sudah Sekar kuasai. Bukan hanya genre tradisional, akan tetapi genre seperti pop, dangdut sudah Sekar kuasai. Mah, Aa berangkat sekolah ya. Suara mungil Yuda berpamitan kepada Sekar. Iya, hati-hati ya, A. Jawab Sekar berharap anaknya kelak menjadi seseorang yang berhasil. Ini bakalnya, A. Sekar memberikan Yuda uang jajan. Langkah kaki malaikat kecil Sekar pergi meninggalkan rumah untuk menimba ilmu di sekolahnya.
Yuda adalah satu-satunya harapan Sekar untuk tetap menjalani hidup. Tepat di depan rumah Sekar terdapat toko elektronik milik kakak Sekar, Wandi. Sepulang sekolah, Yuda selalu main di toko. Uanya itu, Wandi sudah menganggap Yuda seperti anak sendiri. Suatu hari salah satu tetangga Sekar ada yang meninggal dunia. Ketika itu, Yuda sedang berada di toko seperti biasa. Ketika ada rombongan pengantar jenazah yang hendak ke makam melewati toko, Wandi keluar untuk melihat kondisi. Otomatis Yuda pun mengikuti Wandi keluar toko. Melihat keranda yang digotong oleh warga, Yuda menepuk tangan Wandi lalu berkata, Wak, kalau Yuda ada di dalam sana, dianterin banyak orang kayak gitu gimana ya?" Sambil menunjuk ke arah keranda. Yuda mengucapkan perkataan yang membuat Wandi kaget. "Hus, jangan ngaco kamu, udah masuk toko sana." Wandi sedikit membentak. Teringat perkataan Yuda yang spontan ketika melihat keranda. Ia lantas melaporkan kepada Sekar ketika Sekar menghampiri toko untuk meminta Yuda pulang karena hari itu sudah sore. "Sekar, anak kamu tuh tadi ngomong yang enggak," kata Wandi. "Emangnya ngomong apa, Kang?" tanya Sekar. "Tadi dia ngomong sambil nunjuk keranda, katanya, 'Wak, kalau Yuda ada di sana, dianterin banyak orang gimana ya?'" jawab Wandi. Sekar menoleh sedikit ke arah Yuda yang sedang melamun melihat dari luar toko. "Hah, itu mah iseng aja mungkin, Kang," ucap Sekar menenangkan Wandi. "Ya udah, ikut mama Ki, mandi dulu ya," pinta Wandi kepada Yuda. Yuda akhirnya pulang. Wandi masih terngiang dengan apa yang diucapkan Yuda tadi siang. Dalam benaknya mungkin akan terjadi hal yang tidak beres, tapi setelah dipikir-pikir, omongan Sekar ada benarnya juga. Mungkin itu hanyalah keisangan anak-anak belaka. Langit sudah gelap dan malam pun semakin larut. Mendung menyelimuti udara malam itu. Hening, sunyi. Sepi seakan menjadi tanda akan terjadi hal yang menyayat hati. Sekar menanyakan kepada Yuda, mengapa ia bisa berkata aneh tadi siang. "Tadi siang, kenapa ngomong kayak gitu, Nak?" tanya Sekar. "Yuda pengen tahu aja rasanya, Mah," jawabnya. Yuda melanjutkan ucapannya. "Kalau Yuda ada di dalam keranda itu, Mama ikut nganter enggak?" Sekar tersentak kaget mendengar apa yang dikatakan Yuda. Lantas, ia menghentikan pembicaraan itu kemudian menyuruh anaknya untuk tidur. Udah, Mama gak mau dengar lagi. Tidur sana," ucap Sekar sembari sedikit membentak Yuda. Yuda hanya menurut apa yang dikatakan ibunya. Dia lantas tidur, sementara Sekar masih melamun. Apa yang terjadi pada Yuda? Jarang-jarang dia seperti itu. Masih dalam lamunannya, tak terasa Sekar pun akhirnya tertidur. Pagi tiba. Awan mendung masih betah berada di langit ketika itu. Seakan berkabung dengan keadaan. Hari itu hari Minggu. Biasanya Sekar mengajak Yuda main ke salah satu pusat perbelanjaan. Namun melihat kondisi langit yang mendung, Sekar pun mengurungkan niatnya. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, ia pun menghampiri toko Wandi di seberang jalan dengan mengajak Yuda. Ya, daripada bosan terus di rumah, mending nongkrong dulu saja, pikir Sekar waktu itu. Seperti biasa, Yuda langsung masuk ke dalam toko dan menghampiri etalase toko dari dalam. Sementara Sekar memilih berada di luar duduk di sebuah kursi panjang yang dikhususkan untuk pelanggan yang antri. Wandi melayani pelanggan yang membeli peralatan elektroniknya. Karena pelanggan meminta barang yang tidak ada di etalase, Wandi terpaksa harus mengambil barang itu ke belakang toko yang jaraknya agak lumayan. Ketika Wandi berada di belakang toko, entah kenapa Yuda sudah berdiri dengan obeng di tangannya. Entah iseng atau penasaran, dia menancapkan obeng itu ke lubang terminal listrik yang ada di atas etalase toko. Naas, posisi pegangannya bukan tepat pada gagang obeng, akan tetapi berada pada batang besi obeng tersebut. Yuda tersetrum. Bukannya ia lepas, pegangannya malah makin kuat, seakan kaku dibuatnya. Sekar yang melihat itu terkejut, lalu berusaha menyelamatkan Yuda. Salahnya, Sekar malah memegang tangan Yuda. Secara langsung, alhasil Sekar malah ikut tersetrum. Keduanya lantas pingsan tak sadarkan diri. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Pelanggan toko yang sedari tadi hanya bisa diam terpaku, melihat kejadian itu berteriak meminta pertolongan.
Wandi pun bergegas ke depan toko untuk melihat apa yang terjadi. Melihat keponakan dan adiknya terkapar, ia lantas mengantar keduanya ke rumah sakit. Masih ada napas dari keduanya, meskipun lemah. Wandi cemas, perasaannya campur aduk. Ia kembali terngiang perkataan Yuda, kalau Yuda ada di dalam sana, keranda. Tanpa terasa air matanya berlinang. Ia tidak mau keponakan yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri itu meninggal secara mengenaskan. Sesampainya di rumah sakit, Yuda dan Sekar bergegas dibawa ke UGD untuk ditindak lebih lanjut. Wandi hanya berharap nyawa mereka bisa diselamatkan. Suara monitor menunjukkan detak jantung Yuda sudah semakin lemah. Yuda koma. Kabel sudah dipasangi di berbagai bagian tubuhnya. 70% tubuhnya mengalami luka bakar. Di ruang lain, Sekar masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Dia hanya menerima sedikit luka bakar di tangannya. Dia hanya pingsan biasa dan ritme napasnya normal. Keadaan itu membawa Sekar seperti ke alam mimpi. Dia berada di area yang luas dan di depannya terdapat danau yang indah. Sekar memicingkan matanya melihat ke arah danau itu. Di sana terdapat perahu seperti ada sosok yang ia kenal, Yuda. Ya, betul. Itu adalah Yuda. Dia sedang duduk di pinggiran danau, tak jauh dari perahu itu sambil melingkarkan kedua lututnya. Sekar menghampiri Yuda dengan sedikit berlari. Yuda, kamu baik-baik saja, nak? Alhamdulillah, ucap Sekar mengekspresikan rasa syukurnya. Lantas dia memeluk Yuda dengan erat. Yuda tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum, menandakan kebahagiaan bisa melihat ibunya. Maafin Yuda ya, Ma. Yuda sudah bikin Mama kesal, ucap Yuda dalam senyuman. Mendengar perkataan itu, air mata haru Sekar tak terbendung lagi. Udah Mama maafin, dan selalu Mama maafin, ucap Sekar dalam tangisnya. Mama jangan nangis, nanti kalau nangis cantiknya hilang dong. Yuda berkata begitu sambil melepaskan pelukan Sekar. Rayuan Yuda membuat Sekar seketika tersenyum dalam tangisnya. Yuda mau naik perahu dulu ya, Ma. Yuda mau nyusul ayah. Ayah udah nungguin Yuda di seberang danau itu. Lanjut Yuda. Mama gak boleh ikut, tanya Sekar. Mama di sini dulu saja ya. Biar Yuda saja dulu yang kesana nemuin ayah. Yuda pun melangkah menuju perahu itu. Langkah Yuda terhenti dan ia menoleh ke arah Sekar seakan ada yang terlupa. Oh iya mah, lupa. Tadi ayah titip salam buat mama. Katanya ayah sayang banget sama mama. Yuda juga sayang sama mama. Yuda melanjutkan langkahnya untuk sampai ke perahu itu dan menaikinya. Yuda jangan pergi Yuda, teriak Sekar yang ingin menggadang Yuda. Yuda kembali menoleh kepada Sekar, hanya dengan senyum manis dan lambaian tangannya menandakan perpisahan. Sekar berlari ke arah danau untuk meraih perahu itu, tapi perahu itu semakin menjauh, dan Sekar pun tidak dapat menjangkaunya lagi, karena air yang di danau itu semakin dalam. Sekar menangis sejadi-jadinya. Ia meneriaki nama Yuda, sehingga membangunkannya dari keadaan tak sadarkan diri di ruang rumah sakit itu. Napasnya terengah-engah. Keringat dingin muncul dari dahinya. Sekar lantas teringat dengan Yuda. Kebetulan Wandi kakaknya ada di sampingnya tanpa menunggu lama. Sekar langsung menanyakan keadaan Yuda. Belum selesai Sekar mengucapkan kata tanya, pintu ruang rawat dibuka oleh tim dokter yang menangani Yuda. Pak Wandi, ucap salah satu dokter yang memberi isyarat kepada Wandi untuk menghampirinya. Wandi menoleh kepada Sekar. Sebentar ya. Wandi menghampiri tim dokter yang berkunjung ke kamar tempat Sekar dirawat. Maaf Pak, pasien atas nama Yuda tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal dunia. Jenazah akan kami bawa ke kamar jenazah untuk ditindaklanjuti. Terang salah satu dokter yang membuat Wandi terkejut. Keterkejutan dan rasa sedih yang ia dapatkan sedikit ia tahan karena melihat Sekar yang baru saja siuman. Iya dok, makasih ya dok. Nanti semua administrasi sampai kepulangan jenazah ke rumah saya yang urus, bisik Wandi. Tim dokter meninggalkan Wandi dan Sekar di ruang rawat. Wandi tertunduk lesu, duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Perasaan campur aduk itu berusaha ia tahan, namun tak bisa. Seketika Wandi terngiang akan kata-kata Yuda ketika melihat keranda. Benar, itu adalah firasat dari Yuda kalau dia akan meninggalkannya untuk selama-lamanya.
Tangisannya tak terbendung. Sekar yang masih ada di atas ranjang seakan mengetahui maksud dari tangisan Wandi. Sekar mengetahui itu dari firasat yang ia dapat dari mimpinya ketika berada di dalam keadaan tak sadarkan diri. "Yuda meninggal, Kang?" tanya Sekar sambil menangis dengan napasnya yang semakin memburuk. Sekar teriak histeris hingga tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ia menarik selang impusan sampai tercabut, lalu berlari ke arah luar ruangan. Yawandi yang berada di dekat pintu keluar menahan Sekar untuk menyabarkannya. Sekar meronta tak karuan. Ia sangat terpukul, ditinggal anak semata wayangnya dalam pelukan Wandi. Sekar pingsan. Ia lalu dibawa ke atas ranjang untuk diistirahatkan. Singkat cerita, Sekar pun akhirnya tersadar dan memanggil-manggil nama Yuda dengan tatapan kosong dan air mata yang terus berlinang. Karena tidak ada luka serius, Sekar diperbolehkan pulang oleh dokter yang menanganinya. Semua administrasi rumah sakit sudah ditanggung oleh Wandi. Ia lalu membawa Sekar ke dalam mobil ambulan, tepat di mana tergeletak jasad anak sematawayangnya. Ketika pintu belakang ambulan dibuka, Sekar melihat keranda berisikan satu jasad yang ukurannya tak asing baginya. Menutup keranda itu dibuka oleh Sekar, diiringi isak tangisnya. Ia melihat wajah Yuda yang sudah menghitam. Spontan, Sekar berteriak sejadi-jadinya. Wandi kembali merangkul Sekar dan lagi-lagi Sekar pun pingsan karena tak mampu menahan kesedihannya yang mendalam. Jenazah sudah berada di rumah untuk segera dilanjutkan prosesi pemulasaraan jenazah. Wandi membopong Sekar ke kamar untuk ditidurkan di atas ranjang. Tetangga yang ada di sekitar rumah ramai berdatangan untuk melayat dan membantu prosesi pemulasaraan jenazah Yuda. Dari dalam kamar, Sekar berteriak sehingga mengagetkan warga yang berdatangan. Teriakannya memekik seluruh ruangan. Sebagai kakak, Wandi terus menenangkan adiknya itu supaya tidak berlarut dalam kesedihan. Syukur alhamdulillah, akhirnya Sekar bisa ditenangkan dan sudah bisa sedikit menerima, meskipun tangis masih menghiasi wajahnya. Mengetahui anaknya akan segera dimakamkan, Sekar beranjak menghampiri lemari dan mengambil kain tudung hitam miliknya lalu keluar dari kamarnya. Wandi tak bisa menahan, mungkin itu cara Sekar untuk terakhir kali mengucapkan kata perpisahan pada anaknya. Tenggorokannya terasa sakit, suara yang dikeluarkannya pun menjadi penuh serak efek dari teriakan-teriakan histerisnya. Meratapi Yuda. "Aku ikut ke pemakaman, Kang," ucap Sekar kepada Wandi. Wandi hanya terdiam seakan memberi tanda iya kepada Sekar untuk ikut ke pemakaman. Sekar, Wandi bersama warga lainnya beranjak pergi ke pemakaman mengantar jenazah Yuda. Ketika melihat prosesi pemakaman Yuda, Sekar tertunduk lemas tak kuat melihat tubuh anaknya dimasukkan ke liang lahat. "Tenang di sana ya, A. Salam ke ayah di sana, mama selalu sayang kalian." Suara parau itu bergetar keluar dari mulut Sekar. Air matanya mengucur deras, tangisannya sudah tidak terbendung lagi. 7 hari sudah, Yuda meninggalkan Sekar. Kini ia hidup sendiri hanya ditemani sepi di rumahnya. Nasib Mekar Ayu seakan dilantarkan oleh Sekar karena memang hanya dialah sinden yang menjadi pendongkrak penampilan Mekar Ayu. Di sisi lain, Epul tak tinggal diam. Dia terus memutar otak untuk mencari pengganti sementara bagi Sekar. Dan kedepannya ia akan memproyeksikan sinden itu sebagai asisten Sekar jika Sekar sudah pulih dari keadaannya. Keputusan yang terkesan buru-buru membuat Epul harus mendapatkan sinden dengan suara yang standar saja. Sebut saja namanya Rumi. Rumilah yang mengisi kekosongan Sekar di Mekar Ayu. Kondisi Sekar masih memprihatinkan. Tenggorokannya yang sakit tak kunjung menghilang. Suaranya tidak seindah dulu, dan ia khawatir jika karirnya akan merosot tajam jika Epul dan penonton lainnya mengetahui kondisi suara Sekar yang seperti mengalami gangguan parah pada pita suaranya. Karena dipaksa untuk berteriak keras ketika meratapi Yuda. Dibayang-bayangi ketakutan karirnya yang akan merosot, entah mengapa Sekar teringat kepada Kadi, sang dukun yang menolong Yani beberapa bulan lalu. Ia tahu keberadaan Kadi dari instingnya karena memang tidak ada dukun lain di kampung itu selain Kadi. Dan Sekar tahu Yani memakai susu ketika itu.
juga karena instingnya yang kuat berkata kalau Yani pasti memakai susuk. Dan Yani pasti meminta pertolongan Kadi untuk memakaikan susuknya. Hanya saja ketika itu Sekar memilih untuk diam saja. Akhirnya dengan berangkat sendirian ke rumah Kadi, Sekar mengutarakan keinginannya untuk memperbaiki suaranya melalui jasa ilmu hitam. Praktis, cepat, dan lebih murah menjadi alasan Sekar menemui Kadi dibanding harus pergi ke rumah sakit yang ujung-ujungnya akan berakhir operasi. Sekar dihadapkan dengan beberapa pilihan diantaranya. Pertama, dengan tirakat lebok tani yang mengharuskan Sekar untuk laku tirakat 7 hari mencari makam baru setiap harinya dari pemakaman yang berbeda. Sekar harus mengambil tanah dari 7 makam itu sambil merapalkan mantra yang sudah diberi oleh Kadi, lalu dikumpulkan untuk dimakan pada hari ketujuhnya, tepat di malam hari jam 12 tanpa nasi dan lauk pauk, murni tanah yang harus ia makan. Kedua, Sekar harus mencari darah bayi baru lahir untuk kemudian dia minum mentah-mentah, dan ia harus melakukan itu selama 41 hari lamanya. Ketiga, mungkin ini adalah pilihan yang paling mudah bagi Sekar, karena dia hanya cukup selalu membawa sebuah keris kemanapun ia pergi, yang sebelumnya sudah dibacakan mantra oleh Kadi, dan akan dibacakan mantra tambahan oleh Sekar sendiri pada malam Jumat Kliwon yang akan datang. Kadi bilang di dalam keris itu terdapat arwah seseorang penyanyi. Sekar tidak menyadari kalau yang dimaksud Kadi itu adalah Yani, dan benar saja. Sekar lebih memilih pilihan yang ketiga dibandingkan yang lainnya. Ia tak sanggup makan tanah apalagi minum darah, selama khasiatnya sama untuk memperbaiki suara. Sekar lebih memilih untuk membawa keris yang ditawarkan Kadi setiap kali manggung. Proses memberi mahar selesai. Keris dibaca-bacakan sesuatu oleh Kadi sebelum diberikan kepada Sekar. Mantra khas pun sudah Sekar hafalkan sebagai ajian khusus untuk menyembuhkan suaranya yang berubah. Sesampainya di rumah, Sekar meletakkan keris itu di dalam laci. Ia menunggu malam Jumat Kliwon yang akan datang, besok malam. Dengan perasaan yakin, Sekar mematikan lampu kamar, duduk bersila sambil mengacungkan keris ke langit dengan kedua tangannya, lalu membacakan mantra yang diberikan oleh Kadi. Sesuai petunjuk dari Kadi, mantra itu harus dibaca 3 kali dan Kadi berpesan, siapapun yang membaca mantra itu 3 kali, maka sosok menyeramkan yang menghuni tempat berdiam diri si pembacanya akan hadir dalam mimpi atau kenyataan. Setelah Sekar membaca mantra pemanggilan itu, Sekar melanjutkan membacakan mantranya. Mantra yang selanjutnya ini dimaksud untuk mengikat maksud Sekar dengan penghuni keris itu. Mantra itu diucapkan Sekar beberapa kali, sampai akhirnya Sekar merasakan ada perubahan pada suaranya. Sekar merasa suaranya sudah kembali baik, bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Sekar merasa sangat senang, karena dengan begitu karirnya akan terselamatkan, dan ia menetapkan diri untuk menghubungi Apple, untuk mengabarkan kalau kondisinya sudah pulih. Keris itu Sekar simpan baik-baik di dalam lemarinya, karena dari petunjuk yang diberikan oleh Kadi, keris itu tidak boleh jauh-jauh dari Sekar atau suaranya akan kembali menjadi serak parah tak karuan. Apple yang mendengar kabar baik kalau keadaan Sekar sudah pulih, merasa bahagia, dan posisi Rumi akhirnya dirubah. Yang awalnya sinden utama, sekarang ia menjadi asisten sinden untuk Sekar. Mekar Ayu kembali manggung ke beberapa daerah. Apple, sang pemilik Mekar Ayu, bahagia dengan kembalinya Sekar. Setelah keperburukannya, namun ada yang aneh dari suara Sekar ketika bernyanyi. Suaranya memang bagus, akan tetapi Apple seperti mengenali suara itu. Apple merasa kalau itu adalah suara Yani. Ya, betul. Apple masih ingat benar kalau itu suara Yani. Tak ingin terlalu dalam prasangka, Apple hanya menikmatinya, karena yang penting Sekar bisa kembali dan mengundang maupun penonton tidak merasa kecewa. Berbulan-bulan lamanya Sekar menjalani profesinya itu dengan baik. Ia sangat pintar menyembunyikan keris yang ia dapatkan dari Kadi, seolah orang-orang sekitar tidak menyadari kalau Sekar telah bersekutu dengan jin. Suatu ketika seorang pemuda terkesima dengan kecantikan dan bagusnya suara Sekar. Pemuda itu lantas mendekati Sekar,
berniat untuk menikahinya. Status janda tidak berpengaruh apa-apa bagi pemuda itu, seakan dia sudah tergila-gila dengan Sekar, tanpa melihat status apapun. Dodi, pemuda yang ingin menikahi Sekar, yang juga adalah teman SD Yani, yang kini telah bekerja sebagai karyawan tetap di tempat ia bekerja. Karena melihat keseriusan Dodi, Sekar menerima pinangan Dodi, sehingga berdua akhirnya menikah. Sekar tidak melihat umur Dodi walaupun lebih muda darinya. Wandi, kakak Sekar, bahagia melihat adiknya bisa move on dari keadaan yang sempat membuatnya terpuruk, ditinggal oleh suami dan anaknya. Setelah mereka berdua menikah, Sekar pindah ke rumah Dodi. Tak lupa, dia selalu membawa kerisnya kemanapun ia pergi, karena khawatir suaranya akan kembali menjadi jelek. Sekar pintar menyembunyikan itu. Ia sembunyikan keris itu di dalam wadah kosmetik miliknya, yang mana Dodi tidak akan pernah memeriksa apa yang ada di dalamnya. Sekar dan Dodi menjalani rumah tangga dengan baik, sampai akhirnya keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu yang diberi nama Yuda. Ya, Sekar tidak akan pernah lupa dengan anaknya yang meninggal di rumah sakit akibat tersetrum, sehingga ia menamai anaknya hasil buah cintanya dengan Dodi dengan nama yang sama, yaitu Yuda. Sekar masih termasuk bagian Mekar Ayu, meski sibuk hanya bertambah mencari penghasilan tambahan. Dengan keputusan Sekar masih menjadi sinden Mekar Ayu, itu pun Dodi merestuinya. Sampai akhirnya Dodi harus menetap di Indramayu karena tuntutan pekerjaannya, sementara Sekar harus merelakan dirinya keluar dari Mekar Ayu dan posisinya digantikan oleh Rumi. Dalam perjalanan menuju Indramayu, Sekar mendapatkan masalah baru. Ia harus kehilangan keris yang ia pakai untuk mengobati suaranya. Ketika sedang memeriksa wadah kosmetiknya, tempat ia biasa menaruh keris itu, wadah kosmetik itu raib tanpa jejak. Masa iya sih aku lupa? Aduh, gimana nih ya kalau suaraku nanti jelek lagi? Dalam benak Sekar ia panik, tapi ia mencoba tutupi karena tidak mau ketahuan oleh Dodi. Kenapa sayang? Tanya Dodi yang melihat gerak-gerik aneh dari Sekar. Gak apa-apa kok yang, ucap Sekar. Aneh, suaranya masih tetap bagus, padahal keris itu sudah hilang entah kemana, tapi itu hanya sementara. Sesampainya di Indramayu dan hendak turun dari mobil, suaranya berubah. Suaranya kering dan serak, ditambah rasa sakit yang terasa sangat mengganggu bagi Sekar. Suara itu lebih buruk dibandingkan suaranya dulu sebelum datang meminta bantuan Kadi. Yang, suara kamu kenapa? Dodi panik ketika mendengar istrinya bicara. Sekar berkata meskipun berat, sakit, sambil memegang tenggorokannya dan mengeritkan dahinya menandakan bahwa ia merasakan sakit yang luar biasa. Iya, habis ini semua barang dimasukin ke rumah, kita ke dokter ya. Kita periksa tenggorokan kamu, ucap Dodi yang khawatir akan keadaan istrinya. Pita suara istri bapak ini rusak. Dari gejala yang ada, rusaknya ini parah dan sudah lama. Kemungkinan istri bapak ini pernah berteriak berlebihan dalam waktu yang lama, terang dokter yang memeriksa Sekar. Dodi melirik sedikit ke arah istrinya yang sedang menahan sakit. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, rusaknya sudah lama, teriak berlebihan, kapan? Dodi simpan pertanyaan di dalam hatinya dan akan ia tanyakan ketika Sekar sembuh nantinya. Dokter memberi Sekar obat dan memintanya untuk mengistirahatkan suaranya supaya tidak terjadi hal lebih parah dari kondisi Sekar saat ini. Siang itu berlalu, Sekar lekas meminum obat dan mengistirahatkan suaranya. Dodi mengerti keadaan istrinya. Ia selalu support untuk kesembuhan Sekar. Namun ada yang masih mengganjal di hati Dodi, yaitu selama ia kenal Sekar dari awal, ia tahu ketika melihat Sekar di panggung, ia tidak pernah melihat bahkan mendengar kabar kalau Sekar suka berteriak-teriak berlebihan. Bahkan pekerjaan Sekar waktu itu jauh dari memaksakan untuk berteriak berlebihan. Tak pikir panjang, Dodi dan Sekar memutuskan untuk tidur. Tepat pukul 10 malam, setelah menunggu Yuda, bayi kecil buah hati mereka tertidur pulas, Dodi terbangun karena mendengar suara sinden yang menggema di seluruh ruangan kamar. Suara itu dikenalnya. Itu adalah suara Yani. Dodi lalu melihat ke samping ranjang. Ia hanya melihat Yuda sedang tertidur pulas di sana, dan Sekar
Sekar sudah berada duduk di depan meja riasnya dengan kondisi rambut yang sudah menjuntai acak-acakan. Sayang, sayang, Dodi mencoba memanggil Sekar, namun ia tetap terpaku melihat ke arah cermin di meja rias itu sambil bibirnya terus melantunkan lagu. Yang mana lagu yang berjudul Bambu Hidung. Menurut kepercayaan orang Sunda, adalah lagu pemanggil arwah-arwah yang gentayangan. Setelah melihat keadaan Sekar seperti itu, Dodi akhirnya tersadar bahwa Sekar telah dirasuki Yani. Yani, kenapa kamu masuk ke tubuh istriku? Tanya Dodi. Sosok Yani yang berada dalam tubuh Sekar lantas menoleh perlahan ke arah Dodi yang berada di sampingnya. Namun seketika itu Sekar pingsan. Dodi menangkap tubuh istrinya yang lemas, lalu ia membawanya ke atas ranjang. Dodi semakin terheran dengan istrinya, mengapa Yani bisa masuk ke tubuh Sekar. Keesokan harinya berjalan seperti biasa. Dodi bekerja sementara Sekar mengurus Yuda di rumah. Sebelum berangkat kerja, Dodi sempat menanyakan kejadian semalam kepada Sekar. Namun ia menjawab dengan mengisyaratkan bahwa ia tidak tahu kejadian itu. Dodi yang berharap pertanyaannya itu dijawab dengan kata-kata ternyata hanya dijawab dengan isyarat. Itu menandakan kalau Sekar masih belum sembuh. Dodi mengerti akan hal itu, namun masih ada kebingungan di hatinya. Suara yang keluar dari mulut Sekar semalam adalah benar-benar suara Yani. Di rumah bertipe 36 itu Sekar sendiri yang mengurus Yuda kecil. Dari mulai memandikan, ganti popok, menyusui, sekaligus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak dan membersihkan lantai di rumah baru itu. Kamar yang dipakai sementara satu kamar, lainnya dipakai untuk menyimpan barang-barang seperti gudang. Di ruang tengah terlihat lemari baju berbahan kayu jati yang disimpan tepat di samping meja televisi. Lemari itu berukuran sedang, masih ada ruang untuk mencapai ke plafon rumah seukuran duduk orang dewasa. Pagi itu setelah menyusui Yuda, Sekar bergegas untuk melanjutkan pekerjaan rumah. Dan yang pertama akan dikerjakan Sekar adalah membersihkan lantai atau mengepel. Sekar mulai membersihkan lantai dari belakang rumah tempat menjemur pakaian ke depan. Ketika asik mengepel, Sekar dikagetkan dengan suara barang terjatuh di gudang. Brak! Terdengar banyak barang yang terjatuh. Sekar lantas menyandarkan alat pelnya ke dinding, lalu melihat keadaan di gudang. Sekar membuka pintu gudang dan dia melihat tak ada barang yang terjatuh. Semua ada di dalam posisinya masing-masing. Tapi jelas, tadi Sekar mendengar suara barang terjatuh. Sekar menutup lagi pintu gudang itu, dan terdengar suara orang batuk ketika pintu gudang itu tertutup. Sekar yang terkejut lalu membuka lagi pintu gudang dan dia tidak mendapatkan siapapun di sana. Sekar mulai mempunyai perasaan yang aneh. Dia menyangka kalau di rumah ini adalah angker yang memang diberikan oleh perusahaan tempat Dodi bekerja yang awalnya sudah tidak lama dipenghuni. Di kantornya Dodi mencurahkan apa yang dialami istrinya semalam kepada seorang temannya yang memang dikenal juga sebagai ahli spiritual. Lutfi namanya. Teman sekantor Dodi yang juga dijadikan Dodi sebagai tempat curhat atau sharing seputar bahasa spiritual. Setelah tragedi, Dodi diganggu oleh Yani dulu. Itulah mengapa semalam Dodi berhasil mengatasi ketakutannya ketika Sekar dirasuki arwah Yani. Bi, ada yang aneh sama istriku. Kemarin waktu pindahan dari kampung awalnya sih baik-baik saja, tapi pas sudah sampai rumah, suaranya mendadak serak kayak nenek-nenek. Emang sih aku bawa ke dokter buat dicek, hasilnya emang ada luka di pita suaranya. Kata dokter, istriku pernah berteriak berlebihan dalam waktu yang lama, tapi aneh deh. Selama aku kenal dia, dari awal aku tahu banget dia. Perasaan suaranya baik-baik saja, apalagi semalam. Dia kerasukan arwah teman SD ku, si Yani yang aku ceritakan ke kamu dulu. Keluh Dodi kepada Lutfi. Mendengar keluhan Dodi, Lutfi memperhatikannya seakan menerawang apa yang terjadi pada Dodi. Aku rasa si Yani ini ngikutin istri kamu deh di tengah perjalanan kalian ke sini. Intinya si Yani ini bermasalah sampai-sampai dia balik lagi ke sini sama istri kamu yang sebelumnya ditinggal barang yang selalu istri kamu bawa-bawa. Nanti malam dia pasti muncul lagi, lanjut Lutfi.
Mendengar penjelasan dari Lutfi, Dodi hanya ingat barang yang selalu Sekar bawa adalah sebuah wadah kosmetik yang ia pun jarang memeriksanya. "Wadah kosmetik itu maksud kamu?" tanya Dodi. "Barang yang ada di dalamnya, di sana Yani awalnya tinggal," jawab Lutfi dengan singkat. Dodi semakin dibuat bingung oleh keadaan. Ternyata masih banyak hal terpendam yang belum ia ketahui tentang Sekar. Bukannya emosi karena disembunyikan hal yang menurutnya penting, Dodi malah merasa kasihan pada Sekar. Ia ingin terus menjaga Sekar dan mensupport Sekar sampai benar-benar sembuh. Dodi pulang. Sepulang dari kantor, ia mencium kening istrinya. Tak ada rasa marah sedikit pun dari Dodi kepada istrinya. Dalam hatinya hanya ada kasih sayang yang besar kepada Sekar. Tapi tetap, Dodi akan menunggu saat malam nanti ketika Yani merasuki Sekar. Kalau kemungkinan dia akan bertanya pada Yani apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua informasi yang ia dapatkan, Dodi berencana untuk membuang paksa Yani dari tubuh Sekar. Kalau perlu, ia akan meminta bantuan temannya Lutfi untuk membakar iblis yang menyerupai Yani itu. Malam semakin larut. Dodi menunggu-nunggu saat Yani datang. Malam itu dia berpura-pura tidur untuk melihat Sekar kerasukan. Setelah Yuda tertidur, Sekar pun tertidur pulas. Tepat pukul 12.00 malam, tubuh Sekar mulai bereaksi. Tubuhnya bergetar, matanya membelalak seakan hampir keluar dari kelopaknya. Tatapannya kosong, rambutnya menjuntai. Ia terbangun seketika dalam posisi duduk. Dodi melihat kengerian itu dari matanya yang sedikit ia pejamkan. Mulut Sekar perlahan terbuka dan melantunkan kidung Bang Bung Hidung. Suara seraknya hilang berganti dengan suara Yani. Dodi masih memperhatikan kejadian itu. Perlahan, kepala Sekar menoleh ke arah Dodi dengan tatapan kosongnya. Tak lama, Sekar lalu menoleh ke arah meja rias yang berada tepat di samping kirinya. Dia bangkit dan berjalan perlahan menuju meja rias itu. Lantas Sekar duduk di kursi dan menghadap ke cermin di meja rias itu. Tangannya seperti merongos sesuatu yang ada di dalam laci meja. Dia mengambil gunting dan memegangnya seperti akan menusuk sesuatu. Melihat apa yang terjadi, Dodi beranjak karena khawatir akan melukai Sekar. "Yani, kamu mau ngapain?" teriak Dodi kepada sosok yang berada di dalam tubuh Sekar. Dari cermin terlihat senyum menyeringai dari Sekar. Dia lalu berbalik dengan gunting yang sudah diacungkannya ke arah Dodi. "Kadi, kamu, istrimu, semua ini gara-gara kalian," ucap Yani sambil mengancungkan gunting ke arah Dodi. "Kadi, si dukun sialan itu?" tanya Dodi dengan keringat dingin di dahinya. Karena takut Sekar dilukai oleh Yani, Yani sepenuhnya sudah menguasai tubuh Sekar, hingga sekarang tak dapat mengendalikan lagi tubuhnya seketika itu. "Iya," bentak Yani. "Terus apa salahku? Apa salah Sekar?" tanya heran Dodi. "Kamu ingat? Kamu dulu pernah..." Belum sempat menghabiskan kata-katanya, sosok Yani itu menangis. Tubuh Sekar tersungkur. Kini ia duduk lemas. Mengira Yani sudah keluar dari tubuh Sekar, Dodi menghampirinya. Namun belum sempat Dodi menyentuh tubuh Sekar, dia dikagetkan dengan gerakan tiba-tiba dari Sekar. "Bajingan, kalian semua bajingan," bentak Yani. Ternyata sosok itu masih berada di tubuh Sekar. Lantas ia mengacungkan gunting yang dipegangnya, mengisyaratkan kalau sosok iblis yang menyerupai Yani itu akan menusuk leher Sekar. Dengan cekatan Dodi melepas tangan Sekar dan membuang jauh-jauh gunting itu dari tangannya. Dodi memeluknya dan tubuh Sekar merontak. "Bajingan, akan kubunuh wanita ini sebelum aku membunuhmu," teriak sosok Yani itu. Karena tidak tahu permasalahan dan Dodi khawatir dengan keadaan Sekar, ia membacakan doa-doa yang ia dapat dari Lutfi, teman spiritualnya, untuk mengusir Yani. Iblis itu kepanasan. Sebelum ia keluar, sosok itu sesumbar akan datang lagi besok malam. Mengetahui hal itu, Dodi berencana untuk meminta bantuan kepada Lutfi untuk membakar jin yang mengganggu istrinya itu. Dia akan memusnahkannya karena dirasa sangat mengganggu. Dodi percaya itu bukanlah Yani, akan tetapi sosok jin yang menyerupai Yani dan memanfaatkan rasa kekesalan yang pernah almarhumah Yani rasakan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang memiliki bermasalah dengannya. Dodi teringat masalahnya dulu dengan Yani. Ia lantas mengirimkan doa khusus untuk mendiang Yani yang asli.
bukan sosok jin itu. Dia meminta maaf dan berdoa semoga segala kesalahan yang pernah Yani perbuat diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kantor, "Pi, ntar malam ke rumahku ya, bantuin aku mesain iblis sialan itu. Semalam istriku hampir celaka dibuat dia," pinta Dodi kepada Lutfi. "Iya, nanti aku atur strategi. Aku rasa sosok Yani itu bukan jin ecek-ecek, agak berbahaya kalau dia nunjukin wujud aslinya. Makanya, ntar kamu jauhin bini kamu dari anak kamu ya." Lutfi menyetujui permintaan Dodi dan menyarankan sebuah strategi agar rencana mereka berjalan lancar. Malam tiba. Lutfi sudah datang bertamu untuk melancarkan rencananya bersama Dodi, memusnahkan Yani. Sementara Sekar tidak tahu maksud dari kedatangan Lutfi. Ia mengira kalau Lutfi hanyalah bertamu sebentar lalu pulang. Malam semakin larut. Sekar mengisyaratkan kepada suaminya dengan isyarat bertanya, mengapa Lutfi belum juga pulang. Dodi yang melihat isyarat dari Sekar itu berkata. Dodi menepuk pundak Lutfi. "Oh ya Pi, udah jam 10:30 nih Pi. Kamu dicariin bini kamu tuh," ucap Dodi kepada Lutfi sambil mengedipkan mata dan tertawa. Mengerti apa yang dimaksud oleh Dodi, Lutfi berkata, "Oh iya, ini juga aku mau pulang, Dot. Mari Mbak Sekar." Lutfi tersenyum berpamitan kepada Sekar. Dodi membisikkan sesuatu. "Kamu pura-pura pulang saja, tungguin di ujung gang dan bawa motor kamu. Nanti aku kasih kode kalau istriku sudah tidur." Lutfi mengiyakan apa yang dikatakan Dodi. Lutfi membawa motornya seakan-akan dia pulang, padahal ia menuju ujung gang yang tak jauh dari rumah Dodi untuk menunggu isyarat. Singkat cerita, Sekar akhirnya tertidur. Dodi mengunci semua laci supaya ketika mereka melancarkan aksinya barang-barang berbahaya seperti gunting tidak dapat diambil, sehingga tidak dapat dicelakai. Dodi lalu mengendap perlahan keluar rumah untuk memberi isyarat kepada Lutfi yang berada di ujung gang. Lutfi bersiap melancarkan aksinya. Ia tetap menyimpan motor kesayangannya itu di ujung gang. Mereka masuk dengan perlahan ke dalam rumah. Lalu, Lutfi meminta anak Dodi untuk dipisahkan sementara dari ibunya. "Bawa anak kamu keluar dulu, pisahin sama ibunya, berbahaya, jangan sampai Sekar sadar," pinta Lutfi. Dodi menuruti apa kata Lutfi. Ia perlahan membawa Yuda untuk dibawa keluar dan ditidurkan di atas sofa. Sementara Sekar ditinggal sendiri di dalam kamar. "Kita tunggu 10 menit lagi, jam 12. Yang ini cuma bisa datang tepat di jam 12, bisik Lutfi. Lutfi duduk sila tepat di depan pintu kamar yang Dodi kunci. Kamar itu dikunci supaya tubuh Sekar yang dirasuki Yani tidak bisa kemana-mana. Awalnya Lutfi membuat benteng gaib di sekitar kamar itu, dengan maksud sosok Yani semakin terkunci di sana dan tidak bisa kemana-mana, dan membentengi sosok Nyai Garwani supaya tidak ikut campur masuk ke dalam kamar. Nyai Garwani adalah sosok penunggu rumah yang hampir setiap hari mengganggu Sekar dan Yuda jika sedang ditinggal Dodi bekerja. Jam sudah menunjukkan pukul 12.00. Dodi berada duduk di sofa menemani Yuda memperhatikan Lutfi yang sedang beraksi. Terdengar dari dalam kamar kidung bambung hidung. Yani kembali merasuki Sekar, dan terdengar dari dalam meja laci seperti berusaha dibuka. Dodi yang penasaran meninggalkan Yuda yang tertidur pulas itu di atas sofa. Dia lantas berjalan ke arah pintu kamar untuk mengintip dari lubang kunci. Lutfi masih fokus membacakan doa-doa. Dodi melihat dari balik pintu, terlihat tubuh Sekar berbalik, lalu berjalan ke arah pintu kamar. Sosok Yani seakan mengetahui kalau di luar adalah ada orang yang akan memusnahkannya. Lutfi menghentakan napasnya lalu terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam kamar. Dodi melihat Sekar mengeram. Suara itu semakin lama semakin berubah dan menjadi suara seperti seorang nenek-nenek. Dodi tetap mengintip dari lubang pintu, memastikan apa yang terjadi. Lutfi kembali menghentakkan napasnya. Dari balik pintu, Dodi melihat tubuh Sekar ambruk, menyisakan sosok mengerikan yang berdiri. Sosok itu berwujud kuntilanak hitam dengan rambut acak-acakan dan kuku-kuku jari tangan yang panjang kering menghitam. Matanya pun hitam semua, kulit wajahnya terkelupas penuh darah. Iblis itu menunjukkan sosok aslinya. Dari keadaan duduk, Lutfi berdiri lalu mengambil posisi kuda-kuda. Tangannya membuat posisi seperti memegang bola yang dia taruh tepat di depan dadanya.
Dengan satu hentakan napas, ia merapatkan kedua tangannya. Lalu terdengar suara seperti kertas terbakar dari dalam kamar. Baunya pun tercium seperti bau daging panggang. Dodi yang mengintip kejadian itu sedikit bergidik ngeri ketika sosok kuntilanak itu terbakar habis menjadi abu. Lutfi pun menarik napas panjang dan berdiri sempurna dengan maksud mengakhiri ritualnya. Dodi bersyukur dan berterima kasih kepada Lutfi. Dodi lalu membuka pintu kamar dan menghampiri Sekar yang tergeletak lemas. Dodi membopong Sekar ke atas ranjang. Lutfi membantunya dengan membawa Yuda dari sofa, lalu memberikannya kepada Dodi. Malam itu terasa panjang. Dodi bersyukur masalah tentang Yani terselesaikan. Esok harinya Sekar terbangun. Dia merasakan pegal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dodi pun memeluknya sedikit meneteskan air mata bahagia. Sekar tidak akan lagi sengsara karena diganggu oleh Yani. 2 bulan setelah kejadian itu, suara Sekar pulih sebagaimana mestinya. Seraknya sudah hilang, dia dinyatakan sembuh total. Dodi bekerja seperti biasanya, dan Sekar mengurus Yuda di rumah sendirian. Mereka menjalani hari-hari yang bahagia, sampai suatu saat, ketika sedang mencuci baju, Sekar dikagetkan dengan suara tangisan Yuda dari dalam kamar. Anehnya, Yuda tidak ada, tapi suara tangisan menggema di seluruh ruangan. Sekar menangis sampai di mana Dodi pulang dari bekerja. Dia lalu bergegas ke pintu rumah untuk memeluk Dodi sambil menangis histeris. "Kenapa? Kamu kenapa sayang?" tanya Dodi yang panik melihat istrinya tiba-tiba memeluk sambil menangis. Yuda anak kita hilang," terang Sekar sambil menatap nanar ke arah Dodi. Dan cerita pun tamat. Oke, terima kasih untuk sekalian semua yang sudah mampir ke channel ini dan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk penulis Didit Galaraka dan podcast Horor Demit.